Di sini kita akan mengerjakan suatu soal nomor 1. Diketahui ada suatu suhu termometer menunjukkan angka minus 40 derajat. Kita misalkan suhunya itu adalah XD, yaitu minus 40 derajat. Dan ada juga diketahui suhunya ketika mencair, yaitu angka 160 derajat. Kita misalkan itu adalah XA. Nah, di sini ditanya angka yang ditunjukkan termometer tersebut ketika termometer berskala Fahrenheit menunjukkan angka 0 derajat adalah. Nah, di sini ketahui bahwa suhu Fahrenheit-nya adalah 0 derajat Fahrenheit. Dan yang ditanya yaitu suhu dari si X. Kita akan masukkan itu rumusnya X kurang XD per XA kurang XD sama dengan F kurang FB per FA kurang FB. Kita akan memasukkan angkanya ke dalam rumus tersebut. X kurang minus 40 per XA yaitu minus 160 dikurang minus 40 sama dengan F nya itu 0 derajat dan FB nya 32, FA nya kurang 12 kurang 32. X tambah 40 per 200 sama dengan minus 32 per gross 12 kurang 32 yaitu 180. Ini kita bagikan dengan 20. X tambah 40 per 10 sama dengan minus 32 per 9. Kita akan mengalihkannya di sila. Minus 32 kali 10 yaitu minus 320 sama dengan 9X tambah 40. Kita akan kalikan 9-nya ke dalam X tambah 40 itu 10 sama dengan 9X tambah 360 minus 320 dikurang 360 sama dengan 9X minus 680 sama dengan 9X. X sama dengan minus 680 dibagi 9. X sama dengan minus 75,5 derajat X. Jadi di sini sebatang tembaga sepanjang 5 meter dipanaskan dari suhu 25 derajat Celcius hingga suhunya naik menjadi 120 derajat Celcius. Jika koefisien mulai panjang tembaga 2 kali 10 pangkat 4 derajat Celcius, hitunglah panjang tembaga setelah dipanaskan. Jadi di sini diketahui panjang tembaga yaitu L0 sama dengan 5 meter, suhu awal yaitu 25 derajat Celcius, suhu akhir 120 derajat Celcius. Koefisien mulai panjang tembaga itu delta 10 pangkat minus 4 derajat Celcius. Ditanya panjang tembaga setelah dipanaskan, maka pertama kita harus mencari delta L. Delta L sama dengan L0 dikali A dikali delta T. Delta L sama dengan L0 dikali A kali T2 kurang T1 sama dengan 5 dikali 2 kali 10 pangkat minus 4 dikali 120 dikurang 25 derajat sama dengan 5 kali 2 kali 10 pangkat minus 4 dikali 90
dikali 10 kali pangkat minus 950 kali 10 pangkat minus 4 itu sama dengan 0,0095 meter. Lalu kita mencari L panjang tembaga setelah dipanaskan, yaitu R0 ditambah delta L sama dengan 5 ditambah 0,0095 sama dengan 5,0095 meter. Jadi di sini saya akan menjawab nomor 3, yaitu sebuah bola berongga terbuat dari perunggu dengan koefisien buoynya itu alfa sama dengan 18 dikali 10 pangkat minus 6 meter per derajat Celcius. Yang diketahui yaitu alfa sama dengan 18 dikali 10 pangkat minus 6 meter per derajat Celcius. Nah, pada suhu 0 derajat Celcius itu ada T sama dengan 0 derajat Celcius dan memiliki jari-jari 1 meter. Jari-jarinya itu adalah 1 meter. Jika pada bola dipanaskan sampai suhunya itu 70 derajat Celcius, itulah pertambahan luas permukaan bola. Jadi suhunya itu ada 70 derajat Celcius. Yang ditanya itu itulah permukaan luas pada permukaan bola, yaitu ditanya Q. Jadi rumusnya yaitu Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Sebelum kita mencari hasilnya ini, kita cari yaitu A sama dengan 4 VR. A0 sama dengan 4 VR 4 pi dikali 1 sama dengan di pangkat 2 sama dengan 16 pi meter kubik. Delta T sama dengan 70 derajat Celcius dikurang 0 derajat Celcius sama dengan 70 derajat Celcius. Selanjutnya itu ada delta A sama dengan 16 pi dikali 3. Kita pertama sebelum mencari ini kita masukkan betanya, yaitu beta sama dengan 2 dikali 18 kali 10 pangkat minus 6 derajat Celcius sama dengan 36 dikali 10 pangkat minus 6 derajat Celcius. Kita masukkan itu hasilnya ini 36 dikali 10 pangkat minus 6 derajat Celcius dikali, kita kalikan dikali 70 dikali 70. Selanjutnya itu ada delta A. Delta A sama dengan 16 dikali 36 dikali 10 pangkat minus 6 itu 3,14159 dikali 36 kali 10 pangkat minus 6 dikali 70 sama dengan hasilnya itu
0,1267 meter kubik. Nah, selanjutnya itu kita masukkan hasil 0,1267 meter kuadrat. Selanjutnya yang kita masukkan yaitu ada kita masukkan hasilnya itu yang pertama itu I sama dengan 1 dikali macetnya ini sudah ketentuan yaitu 380 dikali 70, delta T ini 70 derajat Celcius. Jadi Q sama dengan 1 dikali 380 dikali 70. Q sama dengan 26.660 persen. Ya. Jadi hasilnya itu ada 26.600 joule. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan nomor 4, yaitu hitunglah jumlah kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg es dari minus 20 derajat Celcius sampai seluruhnya menjadi air bersuhu 80 derajat Celcius. PS sama dengan 336.000 joule per kilogram. CS sama dengan 2.100 joule per kilogram. C air 4.200 joule per kilogram derajat Celcius. Pertama kita buat dulu kurvanya. Kali C S kali delta T. Q2 M kali I lebur. Q3 sama dengan M kali C air kali C air dikali delta T. Selanjutnya kita hitung yang diketahui MS sama dengan 1 kg. F1 nya sebanyak minus 20 derajat Celcius. T2 80 derajat Celcius. Ini air. Selanjutnya ada CF 2100 joule per kilogram derajat Celcius. LE 336.000 joule per kilogram derajat Celcius. Selanjutnya CA C air 4.200 joule per kilogram derajat Celcius. Yang ditanya itu Q. Nah, untuk mencari Q, pertama Q1 rumusnya itu ada M kali CS kali delta T dengan 1 dikali 2100
100 dikali 0 derajat Celcius dikurang Celcius kurang 20 derajat Celcius menghasilkan 4200 Joule. Nah, Q1 sudah dapat ya teman-teman. Selanjutnya kita cari Q2. Q2 kita menggunakan rumus M kali K, yaitu 1 dikali 30 3600 Joule, kita kali lagi 3.600. Nah, setelah itu kita cari Q3 nya, yaitu M kali C air kali delta T. Ini rumusnya ya teman-teman, yaitu 1 dikali 4200 yaitu ada 8, kita masukkan suhunya 80 derajat Celcius kurang 0 derajat Celcius. Nah, kita jumlahkan hasilnya menjadi 336.000 Joule. Selanjutnya kita tinggal menjumlahkan dari Q yang kita dapat, yaitu Q sama dengan Q1 dikali Q2 dikali Q3. Hasilnya 4, ini tadi 4200 dikali ditambah dengan 1000. Kita buat aja, ini menjadi 336.000 ditambah lagi dengan 336.000 dari Q3. Hasilnya 719.000. Diketahui dua batang yaitu bermassa 10 gram P dan Q disambungkan pada salah satu ujungnya. Pada ujung-ujung yang lain diberi panas dengan suhu yang berbeda, yaitu P suhunya itu 80 derajat dan Q suhunya 40 derajat Celcius. Jika panjang dan luas kilologam sama, maka dapat diketahui AP sama dengan AQ dan LP sama dengan LQ. Tetapi konduktivitas logam Q 2 kali konduktivitas logam Q, itu berarti konduktivitasnya si P sama dengan 2 kali konduktivitas logam Q. Ditanya itu TS ataupun suhu sambungannya. Rumusnya ini adalah AP sama dengan AQ, di mana AP sama dengan KP kali AP kali delta TP per LP sama dengan kaki kali Ki kali delta TQ per LQ. Nah, di sini kita dapat mematikan yaitu A dan L karena jumlahnya itu sama. Kita masukkan konduktivitas P yaitu 2 kaki kali rumus delta TP yaitu TP dikurang TS sama dengan kaki dikali rumus delta TQ yaitu TS dikurang TQ. Di sini KQ konduktivitas Q bisa kita matikan. Nah, kita akan masukkan rumusnya itu kenalkan TP yaitu 80 derajat kurang TS sama dengan TS dikurang TQ yaitu 40 derajat. Kita akan menggunakan ruasnya itu
160 ditambah 40 sama dengan TS tambah 2 TS. 200 sama dengan 3 TS. TS sama dengan 200 dibagi 3. TS sama dengan 66,6 derajat Celcius. Pada soal nomor 7, berapakah besar perbandingan jumlah energi yang dipancarkan tiap detik oleh benda hitam pada temperatur 30 Kelvin dan 90 Kelvin? Maka di sini diketahui dari 1 sama dengan 300 derajat Kelvin, T2 sama dengan 900 derajat Kelvin. Ditanya perbandingan jumlah energi, berarti H1 per H2. Jadi rumusnya itu kita pakai H1 per H2 sama dengan T1 pangkat 4 per T2 pangkat 4. H1 per H2 sama dengan 3 kali 10 pangkat 2 pangkat 4 per 9 kali 10 pangkat 2 kali pangkat 4. H1 per H2 sama dengan 81 kali 10 pangkat 8 per 6251 kali 10 pangkat 8. 10 pangkat 8 nya bisa dicoret, jadi H1 per H2 sama dengan 81 per 6251. Disederhanakan sama-sama dibagi 81, jadi 1 per 81. Selanjutnya itu ada soal nomor 8, yaitu suatu gas memiliki suhu 247 derajat Celcius dipanaskan menjadi 527 derajat Celcius pada tekanan tetap. Jika volume gas sebelum dipanaskan adalah V, itulah volume gas setelah dipanaskan. Yang diketahui yaitu T1 sama dengan 247 derajat Celcius ditambah menjadi Kelvin, yaitu 247 ditambah 273 sama dengan 520 Kelvin. Keluar. T2 nya dipanaskan menjadi 527 derajat Celcius. Jadi T2 sama dengan 527 derajat Celcius sama dengan 527 derajat Celcius ditambah 273 sama dengan 800 Kelvin. V1 nya itu ketetapan yaitu V. Yang ditanya V2. Jadi rumusnya yang perlu dimasukkan pada soal tersebut yaitu V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Jadi V1 ini kita buat di sini V per T1 itu 520 sama dengan V2 nya ini ditulis V2 per T2 nya ini 800. Jadi ini dikali silang, V2 sama dengan V dikali 800 per 520. Jadi V2 itu sama dengan
1,53 mil. Kerjakan soal nomor 9, yaitu sejumlah 8 gram oksigen dengan FR 32 gram per mol mengandung partikel sebanyak titik-titik partikel. Oke, yang ditanya partikel. Diketahui M-nya tadi 8 gram. 8 gram. MR-nya tadi 32 gram per mol. Kita buat aja MR 6,02 kali 10 pangkat 23. Kita bikin rumusnya N sama dengan M per MR. 8 per 30. Jadi kita hasilnya 0,2667 mol, dan ini hasilnya 0,27 mol. Nah, kita udah dapatkan hasilnya teman-teman. Ini tadi 8. Kita mencari sekarang jumlah partikel M. N sama dengan N tambah NA. Ini rumusnya teman-teman. N-nya tadi 0,2667. Mau kita tambahkan dengan ini 6,02 kali 10 pangkat 23. Hasil N nya sama dengan 1,6 kali 10 pangkat 23. Soal nomor 11, hitunglah dasar jumlah kinetik dari sebuah molekul gas helium pada suhu 27 derajat Celcius. Diketahui suhu gas T helium itu 27 derajat Celcius, diubah ke Kelvin menjadi 300 Kelvin. Gas helium ini merupakan gas monoatonik, di mana rumusnya itu yaitu EK sama dengan 3/2 KT. Kita masukkan 3/2. K itu merupakan sebuah ketetapan, yaitu 1,38 kali 10 pangkat minus 23. T nya diketahui 300. Ini bisa kita matikan menjadi 150. 450 kali 1,38 kali 10 pangkat minus 23 sama dengan 'Gak tahu. Yaitu hasilnya 621 kali 10 pangkat minus 23 Joule. Soal nomor 12, pada suhu yang sama hitunglah kelajuan efektif kelajuan pada molekul gas oksigen dengan MR 32 gram per mol terhadap laju efektif molekul gas nitrogen dengan MR 28 gram. Di sini diketahui MR oksigen O2 sama dengan 32 gram per mol. Lalu MRN nitrogen sama dengan 28 gram per mol. Ini ditanya menghitung kelajuan efektif pada molekul O2 dan N2. Jadi kita menggunakan rumus RMS.
untuk menghilangkan akar, maka kita harus pangkat duakan pada PRNS. Jadi 3 RT per MR per 3 RT per MR. Karena sama-sama memiliki nilai yang sama, maka kita tidak perlu tulis, jadi kita coret aja. MRO2 per MRN2. Per 28. Ini sama-sama kita bagi 4. Jadi 8 per 7. Jadi untuk menghilangkan ini, maka kita akarkan per RMS per O2 per RMS N2 sama dengan akar 8 per akar 7. Yaitu ada soal nomor 13, yaitu sebanyak 4 atm meter kubik gas helium bersuhu 37 derajat Celcius dipanaskan secara isobarik sampai 80 derajat Celcius jika tekanannya 4 atm. Itulah usaha yang dilakukan gas. Yang diketahui yaitu sebanyak 4 atm meter kubik itu volumenya yang pertama itu 4 meter kubik. Suhu yang kedua itu, suhu yang pertama itu ada 37 derajat Celcius. Kita ubah menjadi Kelvin, yaitu 37 ditambah 273 sama dengan 310 Kelvin. T2 nya yaitu 80 derajat Celcius. Kita ubah menjadi Kelvin, yaitu 80 ditambah 273 sama dengan 353 Kelvin. Selanjutnya yaitu ada ATM. Tekanannya itu ada P sama dengan 4 ATM. 4 ATM ini kita ubah menjadi vertikal, yaitu E. Selanjutnya itu ada yang diketahui itu tekanan 4 ATM. Tekanan itu adalah P. 4 ATM kita ubah menjadi Pascal, yaitu 4 dikali 10 pangkat 5 PA. Selanjutnya itu yang ditanya itu usaha. Usaha itu adalah W. Rumus yang perlu dicari itu untuk menjawab soal ini yaitu W sama dengan P dikali P2 dikurang P1. Sebelum kita masuk ke sini, kita cari yaitu P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Jadi P2 nya itu P2 sama dengan P1 dikali T1 T2 per T1 sama dengan T1 itu 4 meter kubik, T2 nya
satunya itu dikali 353 per T1-nya itu 310. Jadi hasilnya itu ada 1412 per 310. Selanjutnya itu kita masuk ke rumus ini, yaitu W sama dengan 4. Kita masukkan P nya itu 4 kali 10 pangkat 5. 4 dikali 10 pangkat 5 dikali P2 dikurang P1, yaitu P2 nya itu 1412 dikurang P1 nya itu 4 meter kubik. W sama dengan 4 dikali 10 pangkat minus 5 itu 400.000 dikali 1412 dikurang 4 meter kubik itu 5.648. Jadi W sama dengan 4.000 dikurang 5.648 itu 400.000 dikali 5.648 itu adalah 2.259.200. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 14, yaitu hitunglah besar perubahan energi dalam jika 3000 Joule kalor ditambahkan pada sistem dan usaha 1000 Joule dilakukan sistem. Oke, yang kita ketahui Q-nya tadi sebanyak 3000 Joule. 3000 Joule ya teman-teman. W-nya 1000 Joule. Kita menggunakan rumus QU sama dengan Q kurang W. Ini kan W-nya udah kita ketahui 3000 Joule. Di sini diminta jika dilakukan sistem. Jadi kita tinggal buat aja jawabannya 3000 dikurang 1000. Kita tahu W-nya tadi 3000, Q-nya tadi 3000, W-nya 1000, kita hasilkan jadi 2000 Joule. 16, sebuah mesin karno bekerja di antara dua reservoir. Suhu pertamanya itu 620 derajat, suhu bagi bensin sama dengan 200 Kelvin. Dan suhu keduanya 227 kita bagi Kelvin menjadi 500 Kelvin. Kitanya yaitu efisiensi mula-mula dan efisiensi terakhir. Pertama kita cari efisiensi mula-mula. Kita cari N sama dengan P1 kurang P2 per P1 kali 100%. 900 ini 500 kurang 500 per 900 kali 100%. 400 per 900 kali 100% sama dengan 44,44%. Cari N ketika T1 nya itu sama dengan 327 derajat Celcius, itu bagi Kelvin menjadi 600 Kelvin. N nya itu sama dengan 1 kurang Q2 per T1 kali 100%. T1 nya 600, T2 nya yang tadi yaitu 500 per 600
kali 100%. 100 kali 100 kali 100%. Itu menjadi 16,67%.